Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi sudah diberi prolog oleh Ustaz Alam bahwa ada keterkaitan erat antara beberapa disiplin ilmu pengetahuan di hukum Islam. Pertama yaitu fikih, kedua usul fikih, ketiga qawaid fikih, kaidah fikih atau qawaid fikhiyah. Untuk yang fikih dan qaid atau materi yang lain insya Allah dihandle oleh beliau-beliau. Saya hanya diamanati untuk sedikit membahas tentang usul fikihnya. Dulu ketika studi S1 di Al-Azhar itu selama 4 tahun ada mata kuliah usul fikih dan kitabnya itu kitab Turos klasik gitu. Yaitu Badakhshi. Usul fikihnya Imam Baidawi. Jadi selama 4 tahun itu pun nggak hatam, gitu. Jadi 4 tahun belajar usul fikih nggak hatam. Nah, sedangkan kemudian teman-teman di S1 di Fakultas FEB belajar usul fikih hanya 1 semester, bayangan jauh gitu. Nah, jadi kebutuhan untuk belajar usul fikih itu kebutuhan yang sifatnya berkelanjutan, karena memang penguasaan materinya cukup butuh tenaga, waktu, gitu, keseriusan. Hubungan antara fikih dengan usul fikih. Sebelum saya berbicara usul fikih, sedikit kembali ke fikih dulu, biar ada gambaran. Fikih secara bahasa artinya paham, memahami. Gitu. Secara istilah sudah menjadi disiplin ilmu pengetahuan. Fikih adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, coba, biar sifatnya dialog interaktif ya. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang tentang ahkam, hukum. Tadi sudah dibocorin. Tentang hukum. Jangan sampai berhenti dengan hukum. Hukum nanti larinya kalau orang umum hukum positif di Indonesia, undang-undang atau hukum yang ada di pengadilan, harus dilanjutkan hukum syariah, hukum syara. Jadi fikih adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang hukum-hukum syara. Hukum-hukum syara terkait dengan apa? Seluruh perbuatan mukallaf. Seluruh perbuatan. Perbuatan ini mencakup perkataan, perbuatan yang dilakukan setiap hari 24 jam. Seluruh kegiatan kita selama 24 jam itu ada sorotan hukum syaraknya. Makan mulai dari bangun tidur, hukumnya apa? Dari mulai tidur dulu lah. Tidur hukumnya apa? Bangun tidur. Sholat hukumnya apa? Wudhu hukumnya apa? Kemudian makan, minum hukumnya apa? Istirahat. Nonton televisi hukumnya apa? Belajar, duduk di kelas, membaca hukumnya apa? Semuanya tidak akan lepas dari sorotan hukum syarak. Itu kajian fikih. Itu dulu. Jadi perlu difahami bahwa gerak-gerik tingkah laku setiap insan itu ada sorotan hukumnya. Di fikih ada hukum kan, hukum nanti di usul fikih itu kajiannya. Hukum itu ada hukum taklifi dan hukum wat'i. Yang kita bahas hukum taklifinya aja. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Ya, itu tidak akan lepas dari hukum 5 ini, seluruh kegiatan. Tapi ingat bahwa hukum syara yang 5 ini objeknya adalah perbuatan, bukan benda. Jadi kalau ada seorang santri menyatakan rokok hukumnya makruh, rokok hukumnya haram. Rokok benda atau kerjaan? Benda. Berarti keliru. Benda kok disifati dengan hukum syara, makruh atau haram? Keliru, kurang tepat. Yang tepat apa? Merokok. TV haram, loh. Kok TV haram? TV makruh. Kok yang diharamkan kok TV-nya? Padahal TV benda. Berarti kurang tepat. Yang tepat apa? Menonton televisi. Dulu kalau masih ada Taliban di Afghanistan, di Afgan. Itu termasuk ketat sekali. Menonton televisi haram. Semuanya disingkirkan semua oleh Taliban itu. Oke, itu dulu. Nanti filenya bisa diakses oleh santri-santri, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Tinggal dipahami aja, memahami.
Jadi kalau sedikit kalau sudah berbicara fikih sudah paham, geser ke usulnya, gitu. Usul fikih. Kalau fikih itu bagian dari bangunannya, bangunan tanpa ada pondasi kira-kira kokoh enggak? Enggak dong. Harus ada pondasinya. Pondasinya fikih adalah usul fikih. Makanya dinamakan usul. Usul itu dasar, pondasi. Usul fikih berarti pondasi. Tapi sudah menjadi disiplin ilmu pengetahuan dengan definisi al-ilmu bil qawaid allati yatawassalu biha ila istinbatil ahkami syar'iyyah al-amaliyah. Hukum syar'i juga ada yang amali, ada yang bukan amali. Nah itu. Makanya di sini disifati al-amaliyah minal adillah at-tafsiliyah. Apa hukum kenapa dihukumi amali? Karena tadi hukum itu ada yang sifatnya aqaidi, keyakinan yang ada dalam hati. Akidah, akidah kan nggak nampak. Itu bukan pembahasan usul fikih, bukan pembahasannya fikih. Pembahasannya ilmu akidah. Kalau pembahasannya fikih, usul fikih, hukum amaliyah, hukum syar'i yang amaliyah, yang bisa dicerna oleh panca indera. Tadi makan, minum, nonton televisi, merokok, duduk, jalan, itu semua bisa dicerna, dilihat. Itu pembahasan objek kajian usul fikih, objek kajian fikih. Jadi beda dengan objek kajian akidah. Karena akidah sifatnya ada di dalam hati. Minal adillah at-tafsiliyah, dalil-dalil yang terperinci. Hukumnya sholat apa? Wajib. Dalilnya apa? Wa aqimus sholah. Hukumnya mengeluarkan zakat apa? Wajib. Dalilnya apa? Wa atuz zakah. Nah itu kerjaannya ulama fikih. Langsung menyambungkan antara hukum syar'i dengan dalilnya. Nanti ada dalil-dalil yang sifatnya ijmali, global. Nah itu kerjaannya ulama usul fikih. Jadi ulama usul fikih mengkaji tentang kaidah-kaidah yang sifatnya itu sebagai alat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasul. Sekarang gambarannya mudahnya begini, biar ada gambaran. Santri-santri ini umumnya punya keahlian untuk mereparasi sebuah televisi. Ketika mau bongkar televisi, kira-kira perlu alat enggak? Perlu. Kalau nggak perlu alat ya berarti hanya tangan ya nggak akan maksimal gitu. Maksimal. Harus dengan bantuan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, begitu juga seorang ulama ketika mau memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang jumlahnya ribuan itu, kemudian hadis-hadis Rasul yang jumlahnya juga ribuan, untuk memahaminya perlu alat enggak? Nah, alat itulah yang dikaji dalam ilmu usul fikih. Maka definisinya al-ilmu bil qawaid, kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah di sini kaidah kebahasaan. Karena Al-Qur'an dan hadis itu berbahasa Arab, maka otomatis kaidah-kaidah yang digunakan juga bahasa Arab. Itu kajiannya usul fikih. Sebagai alat untuk memahami, mengistimbat, mengambil hukum syarak dari sumbernya. Nah, maka objek kajian usul fikih bisa dikelompokkan menjadi 4. Pertama, sumber-sumber. Nah, maka nanti tentunya santri-santri sudah mengkaji usul fikih selama beberapa tahun di kelas ini. Sudah dibahas Al-Quran sebagai hukum syara, hadis sebagai sumber syara, hukum syara. Kemudian apa lagi selain Al-Quran, hadis? Sumber-sumber hukum, ijma, kemudian apa? Qiyas. Nah itu 4 sumber ini yang disepakati oleh seluruh ulama. Nanti ada sumber-sumber hukum yang masih jadi perdebatan. Ada yang pakai, ada yang enggak. Kira-kira ada yang mau melanjutkan selain 4 sumber ini? Selain Al-Quran, hadis, kalau bahasa usul fikih lebih dikenal as-sunnah. Al-Quran, as-sunnah an-nabawiyah, kemudian ijma, qiyas, terus apa lagi? Istihsan, masalah mursalah, uruf, tradisi juga bisa menjadi sumber penetapan hukum. Walaupun ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi sebagian ulama besar pakai pada masalah-masalah yang belum disentuh oleh Al-Quran dan hadis. Nah, ini pembahasan objek kajian usul fikih utamanya adalah di sumber-sumber hukumnya. Dalil-dalil yang secara umum gitu.
Termasuk nanti syadud dzari'ah juga bisa menjadi pembahasan para ulama, menjadi penetapan dasar atau dalil dalam menetapkan halal haramnya suatu peristiwa. Kemudian hukum syara yang tadi sudah dibahas di fikih. Hukum syara yang ada 5 itu namanya hukum taklifi. Nanti ada hukum yang kedua, hukum wad'i. Ada hukum wad'i di usul fikih. Hukum wad'i itu mane, rukun, syarat, gitu. Azimah, rukhsah, itu bagian dari hukum wad'i. Pembahasan masuk jadi salah satu objek kajian usul fikih. Kemudian yang ketiga metodenya. Metode alat-alatnya tadi, kaidah-kaidah kebahasaan yang berupa kaidah, nanti sedikit ada contoh di bawah insyaallah. Yang keempat istihad. Ketika tadi santri membongkar televisi, kerja kan ya, itu kerja, butuh 1 jam, 2 jam, bongkar-bongkar pasang itu. Itu bentuk, kalau ulama berarti bongkar Al-Qur'annya, ayat-ayat dipahami, bolak-balik dengan berbagai referensinya, berjam-jam, berhari-hari, itu namanya istihad. Jadi kerjaannya, prosesnya itu namanya istihad. Bagi kita-kita yang hanya mengikuti hasil, berarti namanya taklid. Kebalikan dari istihad. Orang-orang umum, orang-orang awam yang tiap hari kerjaannya mencakul di sawah, kemudian digembor-gemborkan, Anda nggak usah mengikuti para ulama, udah Anda langsung memahami ayat Al-Quran, hadis, kembali ke Al-Quran dan hadis aja. Waduh, gimana caranya? Belajar usul fikih aja enggak, belajar fikih aja enggak, belajar kaidah fikih enggak, suruh memahami ayat Al-Quran, ya kacau. Gembor-gembor gitu benar, redaksi kembali ke Al-Quran dan hadis, betul. Tapi diterapkan pada objek yang keliru. Orang yang tidak mampu melakukan istihad dipaksa untuk melakukan, ya nanti otomatis hasilnya akan semrawut, berbahaya. Kita yang belajar usul fikih bertahun-tahun aja masih belum tingkatannya, gitu. Dan itu mulai beliau-beliau yang sudah ada di MUI atau di beberapa lembaga-lembaga fatwa itu memang sudah siap secara zahir batin. Kemudian, nah ini outputnya, katakan apa sih belajar faedah, belajar usul fikih lama-lama bertahun-tahun, ngapain gitu, hasilnya apa sih? Ya kita sebagai pelajar, mahasiswa, santri, minim-minimnya dengan belajar usul fikih bisa mengetahui, oh itu loh, ulama-ulama ketika menyimpulkan sebuah hukum syara, oh ternyata itu melalui metode-metodenya. Oh metodenya ada bunyinya al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan arti wajib. Oh ternyata ada kaidah itu toh, dan itu digunakan beliau-beliau dalam menelurkan sebuah hukum syara. Minimal mengetahui itulah. Jadi ternyata enggak sembarangan para ulama dalam memproses lahirnya sebuah hukum syara. Ada kaidah-kaidah yang digunakan. Ini minim-minimnya mengetahui itu. Yang kedua, mengetahui kelemahan-kelebihan pendapat ulama. Jadi tradisi keilmuan di Al-Azhar, termasuk para pengasuh di sini, insyaallah sudah tahu lebih mendalam. Jadi selama belajar di syariah 4 tahun S1 itu di fikihnya itu mengkomparasi seluruh madhab. Mudahnya begini gambarannya. Ketika sholat baru takbir aja, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada bismillahnya. Yang satu Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh enggak pakai basmalah. Kemudian yang satu Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Baca bismillah tapi sirron, pelan. Minimal ada 3 pendapat ulama besar-besar itu. Yang pertama membaca bismillah, mazhab Imam Syafi'i, karena bismillah sebagai ayat dari Fatihah. Yang kedua tanpa bismillah, pendapatnya mazhab Hanafi, karena memang bismillah bukan menjadi ayat dari Fatihah. Jadi enggak baca bismillah tetap sah Fatihahnya, salatnya tetap sah. Namanya Hanafiyah. Yang satu mazhabnya Malikiyah, baca bismillah tapi pelan. Sunnah aja. Kemudian langsung baca Fatihah. Gitu. Baru takbir saja sudah ada 3 pendapat ulama, dan itu dikaji pendapatnya mazhab Imam Syafi'i dalilnya apa aja, mazhabnya Imam Malikiyah dalilnya apa saja, mazhabnya Hanafiyah dalilnya apa saja, dikomparasi.
Komparasi, kemudian saling mengkritisi, kemudian nanti hasilnya, konklusinya, mana yang lebih kuat yang kita pakai. Nah, dengan menguasai usul fikih, minim-minimnya bisa menganalisa pendapat-pendapat ini. Mana yang lebih kuat secara dalil. Gitu. Kalau kita sudah matang di usul fikih, berani melakukan itu. Komparasi. Tapi kalau belum, ya nggak usah dulu. Nah, untuk tingkatan para ulama dengan usul fikih, maka mampu untuk menelurkan hukum-hukum syarak langsung dari sumber-sumbernya. Beliau-beliau, tingkatannya beliau-beliau. Dan bisa menerapkan kaidah-kaidah usul fikih yang sudah ada, diterapkan pada persoalan-persoalan baru. Persoalan-persoalan yang saat ini sudah ada, yang dulu juga belum dibahas oleh para ulama, contoh nanti transplantasi organ tubuh, pemindahan organ tubuh, itu belum ada di fikih-fikih klasik itu. Ya, Fathul Qori, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, belum ada pembahasan itu. Kemudian yang lebih besar yang besar lagi Majmu' Imam Nawawi, atau mazhab-mazhab Hanafi, umumnya Fathul Qadir, mazhab Malikiyah, Hasyiah Ibnu Abidin, Hasyiah itu juga belum ada semua. Seluruh mazhab 4 itu belum ada pembahasan organ tubuh transplantasi dipindah dari orang ke orang lain, belum ada. Nah, bagaimana bisa mengatasinya? Kaidah-kaidah usul fikih berperan. Pakai. Kemudian masuk ke sumber utama. Sumber utama istinbat hukum tadi, Al-Quran. Bedanya Al-Quran dengan hadis, semuanya hadis qudsi, sudah dibahas saya kira. Saya juga tidak mau masuk ke lebih detail, secara umum saja. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril. Padahal kalau secara kemuliaan, para ulama menjelaskan lebih mulia baginda Rasul dibanding malaikat Jibril. Dengan salah satu bukti ketika Isra Mi'raj itu, baginda Rasul sudah dibarengi oleh malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha berarti di atasnya langit ketujuh. Sidratul Muntaha dikatakan sidroh karena muntaha kan tempat terakhirnya ilmu seluruh makhluk, maka dinamakan Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sampai di situ. Pernyataan malaikat Jibril, laudanautu qadrun mulatin lah taraktu. Kalau saya naik sejengkala saja, naik sedikit lagi, saya kebakar. Malaikat Jibril, maka dinamakan Sidratul Muntaha. Baginda Rasul akhirnya dipersilakan melanjutkan mi'rajnya sendirian tanpa dibarengi malaikat Jibril untuk menerima wahyu atau perintah sholat 5 waktu dari 50 ke 5. Tapi Al-Quran segitu tingginya derajat baginda Rasul, Al-Quran tetap diturunkan melalui malaikat Jibril. Apa salah satu hikmahnya? Bahwa belajar Al-Quran tidak bisa belajar otodidak sendiri di kamar, baca Al-Quran nggak bisa. Saya yakin nggak akan bisa fasih dan tidak mungkin mengetahui tajwid dengan benar. Harus melalui guru sampai ke para sahabat sampai ke Rasul. Itu tradisi para ulama. Nanti cek aja, nanya Ustadz pengasuh Anang, tanya tradisi gimana tradisi belajar Al-Quran di Mesir. Tradisinya di beberapa masjid ketemu dengan guru setor. Hari ini setor 1 rubel. 1 lembar, 2 lembar, 2 rubel, makanya rubel kan 1 juz ada 8 rubel aja. Tradisinya gitu, sampai 30 juz baru dapat sanad ijazah. Ini Anda dapat sanad yang sanad itu isinya menyebutkan guru-guru sampai ke sahabat. Saya alhamdulillah dapat melalui 2 guru, saya Nabil dengan Syekh Abdul Rahim. Ada catatan-catatannya, nama guru-gurunya ada sampai ke para sahabat dan Rasul. Kalau di total sekitar 32, 33 kalau nggak salah dari itu. Kalau di Indonesia yang tertinggi ya ke Mbah Munawir Jogja itu. Kalau di Kudus apa Mbak Arwani punya guru Mbah Munawir Jogja. Baru dari Mbah Munawir ulama-ulama di Saudi waktu itu. Kalau belajarnya di sana. Nah, ala kulli hal penting sekali belajar Al-Quran dengan sanad, dengan guru-guru sampai ke para sahabat. Ada keberkahan sendiri. Nah, terkait dengan usul fikihnya, Al-Quran sebagai sumber penetapan hukum melalui beberapa metodenya. Nanti ada dalalah-dalalahnya. Kalau belajar ini ya satu kitab sendiri ini. Ada ibarat nas, ada isyarat nas, ada dilalah nas, ada iktidun nas. Contoh-contohnya sedikit
Saya ingin menampilkan satu file tentang Al-Quran biar ada gambarannya bahwa PDF atau ini aja ya, ini aja nggak apa-apa tambahan. Ya, kandungan Al-Quran itu ada 5 kandungan Al-Quran, mulai dari akhlak, akidah, akhlak, alam semesta, janji, ancaman, hukum. Hukum itu sebagian saja sebenarnya. Yang tadi kita belajar fikih bertahun-tahun, itu sebenarnya belajar 500 ayat hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Enggak nyampe ribuan, enggak. Padahal ayat Al-Quran seluruhnya berapa? 7.700 sekian ya. Walaupun ada beda versi lah, beda pendapat wajar. Tapi secara umum 7.000 ke atas. Nah, khusus ayat-ayat yang berbicara tentang hukum syara sekitar 500. Sudah dihasilkan. Ini hasil penelitian para ulama di beberapa negara. Yang lainnya apa? Yang lainnya akidah, akhlak, banyak dari sisi akhlak malah. Kemudian alam semesta. Sayang sekali umat Islam justru ketinggalan di eksplorasi alam semesta. Justru yang lebih dulu malah orang Barat. Ada orang Barat di Perancis kalau nggak salah. Orang Perancis menyelam di dasar laut ke dalam sekian ribu meter, kemudian menemukan fakta bahwa di dalam laut itu ada sungai. Sungai itu tawar dan airnya tidak bercampur dengan air laut yang asin. Sekarang ada pemisah. Itu ditemukan oleh orang Perancis, diangkat sebagai penelitian, hasil penelitian. Kemudian dikomentari oleh ilmuwan dunia muslim. Wah, itu sudah ada di ayat Al-Quran. Di surat Ar-Rahman dan Al-Furqan. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tapi justru kita ketinggalan. Ayatnya sudah lama, 14 abad yang lalu, sudah tahu, sudah ada. Tapi justru yang mengeksplorasi, yang mengangkat justru non-muslim. Kenapa kita nggak lebih dulu? Ya itu. Nggak gerak, kurang eksplorasi. Sama dengan beberapa penemuan, ada profesor di Amerika itu menemukan fakta bahwa sel-sel otak yang ada di otak tidak mungkin teraliri dengan darah secara sempurna kecuali ketika posisi seseorang sedang sujud. Dan itu ternyata sudah dilakukan umat Islam tiap hari 17 kali. Maka sunahnya itu sunah Nabi kan sujud nggak cepet-cepet. Ada dikit-dikit yang begitu banyak, cukup lama. Ternyata hikmahnya untuk memperlancar atau agar bisa secara maksimal otak-otak sel-sel yang ada di otak ini bisa teralir darah secara maksimal. Dan itu justru yang menemukan orang Barat. Dan akhirnya masuk Islam dengan penemuannya itu. Jadi orang-orang Barat, ilmuwan-ilmuwan Barat justru masuk Islam dengan penemuan-penemuan ilmiahnya yang ternyata sebagian besar sudah ada di ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Cuma kita lagi-lagi umat Islam ketinggalan di sisi itu. Nah, terkait dengan tadi 500 ayat ini nanti kajian para ulama dikaji lagi dari 500 karena aspek hukum syarak juga banyak, ada sisi ibadah sekitar 140 ayat. Ada ahwal sasiyah, hukum keluarga, nikah, talak, cerai, wakaf, wasiat, hibah, warisan, itu dibahas di sekitar 70 ayat Al-Quran. Kemudian muamalah, jual beli, mudharabah, musyarakah yang diterapkan di perbankan syariah itu. Kalau ingin menguasai, benar-benar menguasai, kuasailah 70 ayat yang berbicara tentang muamalah. Kemudian hukum pidana, berbicara hukum pidana sekitar 30 ayat. Yang lainnya campuran tema-tema yang lain. Misalnya itu. Nah, terkait dengan metode Al-Quran dalam penunjukan hukum, ayat-ayat Al-Quran itu ada yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya dzanni. Itu biar mudah sebagai langkah awal memahami usul fikih untuk sumber pertama ini dulu. Kalau saya menjelaskan yang Hanafiyah terlalu ribut nanti. Ada ayat-ayat yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya dzanni. Yang qat'i maksudnya seperti apa? Maksudnya lafadznya itu hanya mengandung satu makna, gitu. Tidak mengandung makna lain. Oleh karenanya tidak ada perdebatan para ulama. Contoh, ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, zakat, aqimus sholata wa atuz zakah. Oh, ayat ini berbicara tentang sholat. Ya, mana sholat ya sholat.
yang biasa dilakukan oleh umat Islam, nggak ada perdebatan tentang itu. Adapun nanti wajibnya sholat, ada kaidah fikihnya, itu nggak jadi perdebatan juga, enggak. Nanti jadi umumnya warisan. Lidzakar ya apa ya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Seorang anak laki-laki mendapatkan bagian warisan 2 kali lipat bagian dari anak perempuan. Itu ayatnya qot'i. Enggak ada perdebatan para ulama untuk memahami ayat ini, enggak ada. Persoalan yang sekarang terjadi justru di otak-atik. Lah, ayat ini kan berbicara di era dulu ketika perempuan itu duduk manis, enggak punya income, enggak bekerja. Kalau sekarang eranya era emansipasi wanita, semua wanita keluar rumah, bekerja di bank, bekerja di perusahaan, dapat income, dapat pendapatan. Ya saat ini sudah dirubah dong, perlu dirubah. Bagian warisan anak laki-laki dengan perempuan sama dong, sama bekerja kok. 1:1. Nah itu ditolak oleh seluruh ulama. Anda berbahaya berbicara tentang warisan, padahal ayatnya sudah qot'iyud dilalah. Merubah struktur pemahaman atau kandungan ayat, nggak bisa diterima. Walaupun perempuan istri dapat income karena bekerja dapat gaji, tapi bagaimanapun seorang anak laki-laki ke depan ketika menikah dengan seorang perempuan, ya otomatis akan berkewajiban memberi nafkah. Kalau berkewajiban memberi nafkah, wajar-wajar saja bagian warisannya lebih banyak. Beda dengan perempuan, anak perempuan ketika dewasa kemudian dinikahi, otomatis dia mendapatkan nafkah, bukan memberi nafkah tapi mendapatkan nafkah. Wajar saja kalau bagiannya lebih sedikit. Gitu logika itu yang tidak mungkin dirubah. Selamanya ya anak laki-laki ketika nikah nanti akan dapat kewajiban memberi nafkah. Nah, yang perempuan mendapatkan nafkah, mendapatkan dan memberikan beda. Itu kenapa Allah SWT menegaskan bagian anak laki-laki tetap 2:1, 2 kali lipat, karena memang kewajiban memberi nafkah setelah nikah nanti. Nah, kemudian ada ayat-ayat yang sifatnya dzanniyud dilalah. Artinya dzanniyud dilalah menyimpan makna lebih dari satu. Itu memang bawaan dari struktur ayat bahasa Arabnya memang. Jadi begitu bahasa Arab punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Satu lafaz saja bisa memiliki 2 makna atau bahkan lebih. Contoh, itu yang namanya dzanniyud dilalah. Contoh ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kata-kata quru. Wal mutallaqat, wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. Ada kasus suami dengan istri tengkar terus tiap hari. Akhirnya suami sudah enggak tahan, udahlah istri saya ceraikan. Anda saya cerai. Udah jatuh kan. Kalau masuk ke pengadilan memproses, itu nanti harus ada saksi. Jatuh tolak, kalau sudah jatuh tolak 1, berarti istri berkewajiban memproses masa iddah. Masa tunggu. Berapa? Ayat ini berbicara masa iddahnya adalah 3 kali quru. Nah, kata-kata quru yang ada di Al-Qur'an, lafaz quru yang ada di Al-Qur'an itu mempunyai 2 makna sekaligus. Bawaannya memang 2 makna. Secara lahirnya sudah dilahirkan memiliki 2 makna, yaitu haid dan suci. Haid dan suci kan berlawanan. Yang satu haid, yang satu suci. Berlawanan. Ya, wanita yang telah ditalak oleh suaminya memproses atau menunggu masa iddahnya selama 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, jadi perdebatan para ulama. Karena ayatnya memang bawaannya gitu. Mustarok, lafaz namanya lafaz mustarok. Ulama mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa yang dipakai adalah 3 kali haid. Mazhabnya Imam Syafi'i yang dipakai sucinya 3 kali suci. Jadi kalau sudah ditalak oleh suami, maka kewajiban si mantan istri ini menunggu masa iddah selama 3 kali sucian. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Yang mazhab Hanafi 3 kali haid. Beda. Sumbernya satu, ayatnya itu juga, tapi hasil istihadnya berbeda. Nanti ada pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh beliau-beliau ketika mentarjih pendapatnya. Saya yang lebih kuat menurut saya adalah suci. Menurut saya yang lebih kuat adalah haidnya.
Itu ada beberapa dalil-dalil yang untuk menguatkan masing-masing dari sisi hadis, dalil-dalil yang lain. Sama wamsahu biruusikum, kata-kata ruus yang dalam surat surat Al-Maidah ya, tentang wudu, kata-kata baknya, gara-gara ada bak saja para ulama beda pendapat. Baknya faedahnya untuk apa? Lil ilsaq gitu. Maka mazhabnya Imam Syafi'i ketika wudu cukup dengan 3 helai nempel, kita basahi, tangan kita basahi, nempel dengan 3 helai rambut sudah sah. Mazhabnya Malikiyah enggak sah itu. Harus seluruhnya, caranya begini, tempel semua, kemudian ini. Kemudian mazhabnya Hanafiyah seperempat harus kena. Kalau sampai setengah ya lebih bagus, tapi minim-minimnya seperempat. Gini, tempel. Minimal ada 3 pendapat ulama. Dalilnya itu juga, ayatnya ini juga. Tapi ketika dibelah, ketika dipecah, ternyata kaidah-kaidah usul fikihnya jalan. Masalah bak, menjelaskan tentang baknya itu. Balil isaq atau untuk mana yang lain, sehingga akhirnya muncullah 3 pendapat ulama tentang rukun, salah satu rukun dalam berwudu, yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Sebagian ini sebagian berapa? 3 helai cukup, mazhabnya Imam Syafi'i. Yang lain seperempat, yang lain seluruhnya. Wah. Mana yang mau dipakai? Terserah. Anda kalau menguasai usul fikih bisa menganalisa ya. Yang lebih kuat menurut saya ini ya, beda pendapat nggak masalah. Nah, tradisi ulama berbeda pendapat itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi tabiat. Tanpa menyalahkan pendapat ulama yang lain. Mazhabnya Syafi'i sama. Ketika Imam Syafi'i dulu belajar usul fikihnya di Imam, belajar fikih, belajar hadis di Imam Malik. Jadi mazhab besar fikih kan ada berapa coba? Mazhab Hanafi, mazhab Imam Syafi'i nanti. Hanafiyah dulu, mazhab Hanafiyah. Yang pertama lahir Hanafiyah dulu di Irak. Hanafiyah, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Maliki. Mazhabnya Malikiyah. Konsensusnya Imam Malik bin Anas, ada di Madinah. Kemudian mazhab yang ketiga Syafi'iyah dulu. Imam Syafi'i lahir di Gaza, kemudian pindah ke Mekah, kecilnya di Mekah, kemudian ketika dewasa belajar ke Imam Malik yang ada di Madinah. Dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah menghafal kitab Muwatta yang isinya ratusan hadis, dihafal oleh Imam Syafi'i. Nyampe di Madinah ketemu Imam Malik, langsung menyampaikan hafalannya. Imam Malik takjub ini. Hebat sekali. Kemudian membaca dengan firasatnya Imam Malik, Anda ke depan punya masa depan cerah. Jangan dimatikan dengan kemaksiatan. Penjelasan para ulama, kesimpulannya bukan hanya Imam Syafi'i saja. Kita semua itu punya nur. Masing-masing punya nur diberikan oleh Allah SWT. Punya keistimewaan masing-masing. Maka jagalah nur ini yang ada di diri kita masing-masing. Jagalah cahaya yang telah diberikan oleh Allah di diri kita masing-masing dengan menjaga adab, menjaga etika, termasuk menjauhi hal-hal yang terlarang, kemaksiatan, agar bisa ke depan bisa membangun masa depan dengan baik, dengan cerah, berhasil. Ini dulu singkatnya di sumber pertama Al-Quran, kemudian masuk lagi di PPT. Masuknya langsung ke As-Sunnah dulu. As-Sunnah. Macam-macam as-sunnah, lebih dikenal as-sunnah daripada hadis untuk istilah di usul fikih. Tapi bukan sunnah kebalikannya wajib, enggak. As-sunnah an-nabawiyah asy-syarifah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasul, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Ini menurut ulama fikih dan usul fikih. Nanti kalau ulama hadis ada satu aspek lagi, sifat. Jadi sunnah Nabi mencakup empat elemen. Perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Sifat ada 2 nanti. Sifat kholqiyah dan khuluqiyah. Sifat yang menceritakan tentang bentuk struktur tubuh Nabi. Bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana bentuk wajahnya, bentuk fisiknya, cara jalannya. Itu ada hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang itu. Dan sahabat-sahabat yang meriwayatkan itu sahabat-sahabat muda. Kenapa yang sepuh-sepuh enggak? Yang senior-senior seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman enggak? Karena enggak kuat.
Begitu besar karismatiknya baginda Rasul, sampai-sampai sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh senior nggak berani melihat wajah gini. Yang berani malah justru sahabat-sahabat yang muda-muda. Nah, sahabat-sahabat yang muda inilah yang menceritakan bagaimana struktur tubuh Rasul, mulai rambutnya, ininya diceritakan oleh Rasul. Tujuannya apa? Disampaikan kepada kita, tujuannya apa? Biar kita timbul rasa ingin tahu, ingin melihat, ingin mimpi, ingin bertemu dengan Rasul. Ada rasa mahabbah, kecintaan dengan diceritakannya struktur tubuh Rasul. Kemudian sifat ada yang kedua, sifat khuluqiyah, akhlak. Bagaimana kedermawanan Rasul, keberanian Rasul, lemah lembutnya Rasul, itu juga masuk bagian dari hadis. Tapi nggak diceritakan di usul fikih, nggak diceritakan di fikih karena tidak bisa menjadi sumber penetapan hukum syara. Makanya nggak ada aspek yang keempat ini nggak ada. Tapi kalau kita kajiannya hadis ada, gitu, beda kajian. Yang mutawatir. Kenapa ada mutawatir, masyhur, ahad? Jadi inti perbedaannya begini. Kalau bahasa redaksi barangkali belum paham. Tapi coba pahami dari penjelasan aja. Kalau nulis saya kira Anda nggak usah nulis, nanti filenya dikasihkan aja. Nggak usah ditulis, bisa di print. Ini mudahnya. Barangkali ketika Anda membuka buku-buku juga belum tentu paham. Bedanya untuk membedakan mutawatir, masyhur dengan ahad gini. Kan Rasul menyampaikan hadis. Siapa generasi yang menerima hadis dari Rasul? Siapa? Sahabat. Sahabat menyampaikan hadis. Generasi yang menerima berarti siapa? Tabi'in. Tabi'in menyampaikan hadis kepada siapa? Nah, minimal ada 3 generasi. Ada tabi'in, tabi'in dan sahabat. Gitu. Nah, itu kaitannya dengan ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Nah, yang dimaksud mutawatir, generasi pertama para sahabat yang langsung mendengar hadis dari Rasul itu jumlahnya itu sangat banyak. Rasul menyampaikan sebuah hadis, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang membuat hadis palsu atas nama diriku, maka bersiap-siaplah menempati jahanam. Itu yang menerima mendengar langsung dari Rasul saat itu sahabatnya banyak. Kalau banyak berarti masuk ke mutawatir. Tapi tunggu dulu. Ketika para sahabat menerima hadis ini disampaikan ke tabi'in juga saat itu jumlah tabi'innya juga banyak. Banyaknya berapa? Para ulama beda pendapat. Ya minim-minimnya 20, 25 gitu. Kemudian para tabi'in ketika menyampaikan hadis ini kepada tabi'in generasi ketiga juga jumlahnya banyak. Kalau 3 generasi ini jumlahnya seluruhnya banyak dari tingkatan itu, berarti masuk ke mutawatir. Itu mudahnya itu. Jadi generasi penerima hadis dari generasi pertama, kedua, ketiga itu jumlahnya sangat banyak. Kalau jumlah banyak nggak mungkin mereka sekongkol bohong. Kalau masih 3, 4, 5 masih ada kemungkinan sekongkol untuk bohong. Contoh di kelas ini. Kelas semuanya kelas KMI ya tadi. Jumlahnya berapa satu kelas? Satu kelas 43. Sudah besar. Yang mutawatir hanya disyaratkan 25, 20, ada beda-beda pendapat. Katakan 20 lah. 20, 25. Kalau ada kelas jumlahnya 20, 25, apalagi ini 40. Mungkinkah mereka sekongkol untuk bolos? Ayo kita bolos hari ini. Semuanya bolos. Pasti dapat dipastikan ada salah satu yang tidak setuju. Saya enggak mau. Nah, itu kan berarti enggak mungkin untuk sekongkol berbuat bohong. Itu dapat dipastikan karena ada hadis Rasul, la tajtami ummati ala dolah. Tidak mungkin umatku sekongkol melakukan perbuatan maksiat, enggak mungkin. Jadi itu tidak mungkinnya jumlahnya karena banyak tadi. Kalau cuma 1-2 ada kemungkinan. Nah, itu ada kaitan dengan pemahaman hadis ini, ada kaitannya dengan pembagian hadis mutawatir, masyhur gitu. Kalau yang periwayatannya jumlah banyak, nggak mungkin mereka sekongkol. Dengan bukti secara real saja di masyarakat kita, kalau jumlahnya sampai 20, 25, 30 orang, nggak mungkin semuanya sepakat untuk sekongkol bolos, nggak mungkin. Pasti ada 1-2 yang nggak mau. Gitu. Nah, itu diperhatikan para ulama di masalah pembagian mutawatir masyhurah. Kalau yang masyhurah begini, masyhurah tingkatan para sahabat yang menerima hadis Rasul itu jumlahnya 1-2. Contoh hadis innamal a'malu
Nah, tentang niat. Yang generasi pertama para sahabat yang terima hanya sahabat Umar. Perawinya hanya sahabat Umar. Kemudian sahabat Umar menyampaikan hadis ini ke generasi berikutnya, para tabi'in, itu jumlahnya banyak. Yang terima langsung mendengar dari sahabat Umar. Kemudian kalangan tabi'in yang menyampaikan ke generasi berikutnya, yaitu tabi'in juga penerimanya banyak. Nah, karena generasi pertama hanya 1-2, maka ini kategorinya hadis masyhur. Gitu. Bedanya dengan yang pertama mutawatir kan generasi pertama para sahabat yang menerima hadis jumlahnya banyak, 20 ke atas. Nah, beda lagi yang lebih ringan lagi ahad. Ahad dari kalangan sahabat jumlahnya 1-2, kalangan tabiin juga jumlah 1-2. Oke. Mudahnya itu. Kalau redaksi di buku-buku ya ini juga redaksi buku-buku ini yang saya tulis, yang saya paparin itu buku. Terkadang nggak bisa memahamkan secara detail gitu, tapi secara lisan biar lebih paham. Kemudian dari sisi bisa diterima atau tidaknya, nanti ada hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Kalau yang tidak bisa diterima atau langsung dibuang saja, hadis maudhu. Maudhu itu palsu. Hadis palsu yang nggak boleh jadi rujukan, langsung dilempar. Tapi ini catatan para ulama bahwa termasuk hadis sahih, hadis dhaif itu juga termasuk hadis yang diterima. Perlu di garis bawah karena saat ini ada beberapa kelompok ilmuwan atau kelompok masyarakat muslim yang menyatakan bahwa kalau hadis itu dhaif langsung dibuang. Oh itu dhaif, buang, hadis dhaif doang. Nah, sangat membahayakan. Bisa jadi perawinya memang dhaif tapi substansinya benar-benar datang dari Rasul. Kenapa dibuang? Tidak serta-merta sesuatu dalil yang batil atau yang palsu atau yang tidak sah itu berarti substansinya nggak sah, enggak. Bisa jadi substansi hadis dhaif itu sah secara substansi dan itu bisa datang dari Rasul. Sayang sekali yang menyampaikan perawinya dhaif. Dhaif itu lemah ingatannya. Ternyata dikenal oleh masyarakat para ulama saat itu sebagai perawi yang kadzib. Ada sisi-sisi pernah bohong. Akhirnya hadisnya nggak diterima. Masuk ke hadis dhaif gara-gara perawinya. Tapi substansinya benar. Nanti ada contoh-contoh real yang status sanadnya dhaif tapi substansinya bisa diterima dan itu oleh semua kalangan ulama. Contoh hadis yang tentang laut itu, air laut bisa dijadikan susuci atau huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ketika Rasul ditanya gimana status air laut sih, bisa dijadikan untuk wudu enggak? Rasul menjawab huwa tahur ma'uhu, air laut itu airnya suci, tohur. Al-hillu maitatuhu, mayitnya, bangkainya juga halal. Jadi ikan ketika kita ngambil dari laut, oh udah mati nih ikan, ya halal nggak apa-apa. Nggak usah disembelih, nggak usah perlu disembelih nggak. Nah, itu mana ada ikan disembelih kan nggak ada. Mati ya halal. Gitu. Itu hadis itu kalau dilihat dari sanadnya dhaif itu perawinya. Tapi dari sisi substansi semua para ulama pakai itu dengan bukti ya saat ini air laut ya untuk wudu, untuk mandi junub bisa sah, hadisnya tegas kok. Kemudian cara memahami kandungan hadis-hadis Rasul juga perlu hati-hati. Kalau tidak pakai metode, termasuk metode usul fikih atau para ulama yang secara umum menjelaskan juga berbahaya. Berbahaya nanti imbasnya ke bid'ah, ke dolalah, gara-gara salah memahami hadis. Yang pertama, kerangka teori dalam memahami hadis dipahami dalam kerangka Al-Quran. Jangan jauh-jauh dengan Al-Quran hadis. Gak mungkin hadis itu bertentangan, gak mungkin. Karena sumbernya satu ya dari Allah. Yang diucapkan dilakukan oleh Rasul berupa wahyu. Wahyu dari Allah sumbernya. Kalau Rasul keliru langsung diluruskan oleh wahyu. Kemudian metode yang kedua mengumpulkan hadis-hadis yang berbeda riwayat, yang masih ada satu pembahasan satu tema itu dikumpulkan jadi satu, baru disimpulkan sebuah hukum. Kalau langsung menyimpulkan satu hadis langsung simpulkan hukum, nanti imbasnya bisa keliru. Contoh al-musbil berarti
nanti ada hadis-hadis Rasul yang melaknat orang yang pakai pakaian panjang lebih dari lutut, mata kaki, lebih dari mata kaki. Bahasa hadisnya al-musbil. Musbil itu orang yang melembehkan atau melampir apa. Jadi tradisi dulu orang-orang zaman jahiliyah, di tradisi orang Arab lah saat itu, sebelum ada wahyu dari Allah kepada baginda Rasul, itu orang-orang terhormat itu pakai baju kehormatannya itu sampai dibawa oleh kanan kiri. Kalau kayak baju pengantin lah, yang lembreh-lembreh itu loh. Itu kalau nyeret, kalau di jalan itu dibawa oleh kanan kiri, oleh bodyguard-bodyguardnya, oleh pendamping-pendampingnya. Ini tradisi negatif yang akhirnya dikikis oleh Rasul. Jangan sampai umat Islam niru mereka. Nggak boleh orang pakai pakaian sampai musbil. Berarti ada nilai kesombongannya. Setelah dikumpulkan oleh para ulama, hadis-hadis yang berbicara tentang ini, disimpulkan bahwa yang diharamkan kalau ada niat kesombongan. Ingin memamerkan baju kebesarannya, ingin menampakkan keindahan bajunya, sampai ke bawah. Itu diharamkan, dilaknat memang. Tapi kalau sama sekali tidak ada niatan demikian, tidak ada niatan sombong juga enggak ada. Hanya memang tradisinya memang kita pakai celana memang hanya selutut memang, atau lutut apa mata kaki ya. Mata kaki memang tradisi di masyarakat kita pakai celana ya sampai mata kaki. Kalau memang itu tradisi, enggak ada unsur sombong sama sekali, ya tidak diharamkan, tidak dilaknat. Itu hasil kesimpulan para ulama mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang al-musbil ini. Tapi kalau sepotong-potong saja, hanya mengambil 1-2 hadis, akan menyimpulkan bahwa orang yang memakai pakaian lebih dari mata kaki, ya haram. Kalau sudah haram berarti nanti bid'ah, wah, dolalah, bahaya. Kalaupun haram, kalaupun kesimpulannya haram yang sifatnya dosa kecil. Bukan dolalah berarti akidahnya sesat. Ya jangan dong, keliru. Jadi dolalah yang dimaksud bid'ah kaitannya dengan akidah. Ini masalah furu'iyah, masalah amaliyah. Amaliyah ya paling dosa kecil. Jangan dicampur adukan dengan dolalah finar, jangan. Itu enggak paham metode berarti. Kemudian memahami yang ketiga, memahami sunnah fi idoi asbabiha wa mulabasiha. Memahami hadis-hadis Rasul sesuai dengan konteks saat itu, kondisi sosial saat itu. Perlu jadi pertimbangan dalam memahami. Contoh, ketika Rasul melarang seorang perempuan pergi tanpa mahram, pergi jauh tanpa mahram. La tusafir al-mar'a illa ma'zi mahram. Tidak boleh bepergian seorang wanita kecuali didampingi dengan mahramnya. Itu kan hadis-hadis itu sudah biasa dikaji di pesantren. Kemudian dikaji oleh para ulama dengan menyimpulkan kondisi-kondisi saat itu, bahwa kondisi dunia Arab saat itu masih banyak begal-begal. Jadi tradisi kalau ada pedagang lewat dengan ontanya, dengan barang dagangannya, itu biasanya nggak selamat, langsung dicegat oleh orang-orang nakal. Nah, kalau perempuan ya hati-hati, jangan sampai sendirian, harus ada dampingan. Nah, dalam kondisi yang sekarang sudah aman, kemana saja bisa dengan transportasi yang aman, pengamanan juga dari pihak pemerintah sudah maksimal. Apakah tetap dibolehkan atau apakah tetap diharamkan kecuali dengan saudara atau dibolehkan? Itu jadi perdebatan para ulama saat ini. Fatwa-fatwa seperti di Mesir, Darul Iftahnya itu membolehkan. Contoh, membolehkan seorang wanita muslimah pergi haji atau umroh tanpa mahram, tapi dengan rombongan yang aman, yang bisa dipercaya. Rombongannya bisa dipercaya. Ya, rombongan dari bandar jumlahnya 30 orang, berangkat bareng. Ada beberapa perempuan wanita muslimah tanpa saudara, tanpa bapak, tanpa saudara laki-lakinya. Enggak apa-apa, mazhabnya sebagian ulama. Karena rombongannya rombongan aman, sudah kenal semua kok, apalagi ada kiainya, ada pimpinannya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi yang dipakai oleh Saudi saat ini tetap mazhab yang menyatakan enggak boleh umroh haji, umroh kecuali dengan mahram. Akhirnya prosedurnya kan harus dengan mahram. Kalau mau mengajukan umroh atau haji harus menyatakan mana mahramnya. Ini loh saudara saya. Kalau tanpa itu ya nggak bisa, nggak berhasil. Itu yang dipakai Saudi ketat. Gitu.
Tapi di beberapa negara seperti Mesir enggak, pemahamannya sudah enggak demikian. Contoh umpamanya ada putri pengasuh umpamanya mau ke Amerika, belajar ke Amerika. Kalau hadis ini diterapkan ya harus dengan kakak, harus dengan adik laki-lakinya. Waduh, makan biaya nih nganter bolak-balik ini. Repot. Udah itu dulu lah. Kemudian nanti juga perlu membedakan antara hadis-hadis yang berbicara tentang hakikat atau majaz. Sebagian ulama menyatakan nggak ada majaz, semuanya hakikat semua, itu juga berbahaya. Contoh realnya hadis-hadis yang kita hafal di pesantren nih. Santri-santri hafal nggak? Hadis yang berbicara tentang sorga di bawah telapak kaki ibu. Hadisnya apa? Ah, itu contoh real bahwa dalam memahami hadis perlu membedakan antara makna hakiki dengan makna majazi. Contohnya hadis itu. Coba kalau dipahami hadis ini mengandung makna hakiki. Berarti sorga benar-benar berada di bawah telapak kaki ibu. Mana ada surga? Cari sampai ujung dunia juga nggak ada. Itu mana majazi. Oh, keridhaan Allah menempatkan kita di sorga karena orang tua ibu ridho terhadap kita. Bagaimana bisa seorang anak berhasil menggondol atau memperoleh ridho dari orang tua termasuk ibu? Caranya ya berbakti caranya agar ibu bisa meridhoi kita. Ya, meridhoi kita pintu mendapatkan surga. Itu logikanya gitu. Makna majazinya. Nah, ini nanti akan diterapkan pada ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah berada di arsy. Berhati-hati itu. Kalau mana hakikinya berbahaya, Allah berarti duduk di atas arsy, bahaya itu. Kaitannya dengan akidah itu. Nah, itu dulu sebagai prolog. Nanti para masyayikh, para kiai atau musyrik insyaallah akan mendampingi terkait dengan mana-mana akidah ini. Kalau nggak didampingi bahaya. Oke, sedikit berbicara tentang kaidah usul fikih. Nah ini tadi objek usul fikih kan salah satunya adalah kaidah-kaidah kebahasaan. Coba kita terapkan. Coba. Bagaimana para ulama usul fikih, ulama fikih menerapkan kaidah-kaidah usuliyah. Kaidah usul fikih diantaranya yang kita pakai ayatnya dulu. Kita mau membicarakan tentang sholat, pakai ayat salah satu yang berbicara tentang sholat. Salah satunya adalah lafadz wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kata-kata aqimu isim atau fiil? Nah itu pekerjaannya usul fikih ini. Aqimu isim atau fiil? Fiil. Fiil ada 3, fiil madi, mudhari, amr. Aqimu. Fiil amr. Bentuknya jamak, mufrad atau tasniyah? Jamak. Aqimu fiil amr bentuk jamak. Kalau bentuk mufradnya apa? Benar. Aqim bentuk mufradnya. Aqim, dirikanlah. Lakukanlah, dirikanlah. Tapi untuk satu orang. Kalau untuk dua orang, aqima, kerjakanlah, dirikanlah. Perintah kepada 2 orang. Kalau kepada orang banyak, nah itu aqimu. Ya ini yang dipakai di ayat ini. Aqimu, dirikanlah Anda semua banyak. Nah, terapkan kaidah usul fikih salah satunya berbicara al aslu fil amri lil, setiap perintah menunjukkan arti wajib. Jadi ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra. Muqaddimah sughronya pakai ayat tadi tentang salat. Waqimus shalah itu muqaddimah sughra, bahwa salat telah diperintahkan oleh Allah. Muqaddimah yang kedua, muqaddimah kubronya pakai kaidah usul fikih. Al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah, setiap ini bukan hanya 1 2, setiap perintah dari Allah dan Rasul menunjukkan arti wajib. Konklusinya, hasilnya salat hukumnya. Nah itu pembahasannya usul fikih itu. Membongkar ayat-ayat asli Al-Qur'an sekaligus menampilkan, mempraktekkan kaidah-kaidah usuliyah. Kalau perzinaan, yang ayat yang melarang zina apa? Nah, wala taqrabu zina, wala taqrabu. Taqrabu ini bentuknya apa? Fiil yang dibarengi dengan
lanahi ada lanahi dengan fiil. Itu muqaddimah sughronya. Muqaddimah pertamanya, muqaddimah kubronya, muqaddimah keduanya pakai kaidah usul fikih. Al aslu fin nahyi litahrim. Pada dasarnya setiap larangan menunjukkan arti haram. Al aslu fin nahyi litahrim. Pada dasarnya setiap larangan menunjukkan arti haram. Konklusinya, hasilnya perzinahan hukumnya haram. Mudahnya begitu kalau mau dipraktekkan. Nah ini orang takrub zina. Mendekati, walaupun ayat ini berbicara tentang mendekati saja dilarang. Mendekati zina saja dilarang. Apalagi perzinaannya kan gitu. Setiap larangan memiliki arti haram. Jadi perzinahan hukumnya haram. Nah, kemudian diperhatikan usul fikih di era sahabat. Apakah ada usul fikih di era sahabat? Ya. Kalau secara keilmuan memang belum ada, belum terbentuk usul fikih di zaman para sahabat. Kenapa? Karena kemampuan para sahabat dari sisi bahasanya sudah sangat tinggi. Belum ada kebutuhan untuk merumuskan sebuah ilmu yang dinamakan ilmu fikih. Tapi sudah dipraktekkan, praktek ada. Contoh ini, ketika sahabat Umar jadi khalifah, itu ada kasus beberapa orang sekongkol untuk membunuh seorang muslim. Ternyata kenyataan, terbunuhlah seorang muslim, tapi yang bunuh lebih dari 1 orang, 2-3 orang. Gimana nih? Apakah semuanya dikisos atau hanya 1 aja? Tanya kepada sahabat Ali. Nah, sahabat Ali logikanya jalan, logika usul fikihnya. Araita ya Amirul Mukminin, bagaimana Anda sebagai Amirul Mukminin ketika lau anna nafaron ishtaraku fi saraqah akunta taqtuhum, kalau ada beberapa orang bareng-bareng sekongkol mencuri, apakah Anda akan menjatuhkan sanksi potong tangan terhadap seluruhnya atau hanya salah satu saja? Ada yang nyuri sekongkol, ada 3 orang bareng-bareng nyurinya. Apakah yang dipotong cuma 1 orang? Jawabannya sahabat Umar sebagai khalifah, aku tak taqauhum, apakah Anda akan memotong seluruhnya? Qala na'am, iya. Kalau barang-barang nyuri ya akan saya potong semua dong. Enggak mungkin saya motong tangannya hanya 1 orang. Yang nyuri 3 orang ya saya potong semua tangannya. Kasih sanksi semua. Nah, sahabat Ali, kalau yang mencuri barang-barang aja dipotong semua, berarti kalau ada pembunuhan berencana dilakukan oleh sekelompok orang, ya kena kisos semua. Berarti kan logika kiasnya jalan, sahabat Ali, dikiaskan. Persoalan baru yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang, 3 orang atau lebih, dikiaskan kepada kasus pencurian yang dilakukan oleh sekelompok orang, disamakan hukumnya. Kalau pencurian dilakukan oleh sekelompok orang juga dipotong semuanya, maka ketika ada pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang juga dikisos secara keseluruhan. Berarti ada usul fikih yang dijalankan oleh sahabat, yaitu sahabat Ali. Usul fikihnya berupa kias, dikiaskan. Atau dalam bahasa fikih ilhaq lah, dalam bahasa di Asbah wa Nadhair. Tapi usul fikih lebih ke kias. Kemudian sanksi. Ini di zaman sahabat Ali juga. Jadi bagaimana menerapkan atau sedang merumuskan hukum tentang atau sanksi pidana terhadap orang yang minum minuman khamr. Disanksi apa sih? Itu belum dibicarakan oleh ayat-ayat Al-Quran. Belum juga dibicarakan oleh hadis-hadis Rasul. Gimana cara merumuskan sanksi terhadap orang yang minum minuman khamr? Sanksinya apa? Nah, logika Sayyidah Ali jalan. Idza syariba sakara, ketika dia minum khamr, mabuk. Wa idza sakara hada, kalau sudah mabuk ngomongnya ngelantur. Ngomongnya bisa macam-macam, bisa menuduh orang lain. Gitu. Wa idza sakara hada, wa idza hada itu ngomong ngelantur, enggak sembarangan. Wa idza hada iftara. Kalau sudah ngomong ngelantur, iftara bisa membuat berita bohong, bisa menuduh orang lain berbuat zina. Nah, larinya ke situ. Faqasahu alal muftari, maka dikiaskan orang yang minum minuman keras itu dikiaskan terhadap orang yang menuduh orang lain berbuat zina yang sudah ada ketentuan hukumnya di
surat An-Nur. Ya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun minhum syuhada ula. Walladzina yarmuna al-muhsanati mu'minati al-ghafilati lu'inu fid dunya. Apa ayatnya ya? Fajliduhum samanina jaldah. Yang ayatnya itu fajliduhum samanina jaldah. Ayatnya apa? Walladzina yarmuna muhsanatil. Oh ya, ada yang di bawah. Oh, alhamdulillah. Saya kira belum ditulis. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam yatu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Kalau ada orang menuduh wanita-wanita yang wanita muslimah tanpa membawa 4 orang saksi, maka hukumnya adalah dijilid 80 kali. Saya sering mengingatkan beberapa di forum-forum lah, termasuk di kelas ketika ngajar, termasuk di pasca, ngapunten Ustaz. Kalau umumnya di masyarakat ada gejolak, umumnya melihat seorang perempuan kok hamil tanpa diketahui suami, langsung ribut di masyarakat. Oh itu zina itu, nah, pelacur itu. Kata-kata kita menyatakan itu pelacur atau berzina itu berbahaya sekali, sangat berbahaya. Masuk kategori menuduh orang lain berbuat zina. Qadzaf kalau bahasa di hukum pidana Islam. Qadzaf. Nah, ini ayatnya berbicara ini. Kalau Anda qadzaf menuduh orang yang berbuat zina, maka Anda kena hukuman sanksi dijilid 80 kali. Loh, gimana kalau dia memang berzina, Pak? Kan nggak punya suami. Ya, nanti dulu dong. Orang dia berzina harus ada alat bukti. Yang pertama pengakuan. Selama yang bersangkutan tidak ngaku, nggak boleh kita menyatakan dia berzina. Malah upayakan menutup aurat dia. Kewajiban kita sebagai seorang muslim menutup aurat muslim yang lain. Katakan bahwa ada kemungkinan dia punya suami tapi tidak diketahui masyarakat. Ada kemungkinan kalaupun sudah berkeluarga punya suami, suaminya bisa jadi ada masalah sehingga cerai atau sedia. Ada kemungkinan yang lain. Cari alasan-alasan biar kita menutup aib sesama muslim. Bukan kemudian diobral, jangan. Atau kalau dia tidak ngaku, ada 4 orang saksi yang melihat dia melakukan perbuatan itu. Tapi kan susah mendatangkan 4 orang saksi, gimana caranya? Wah itu. Kalau tidak ada alat bukti itu, nggak usah kita bicara tentang dia melakukan perbuatan mesum, jangan. Kita yang kena gitu, jilid. Nah, sahabat Ali mengkiaskan orang yang minum minuman khamr, minuman keras, dikiaskan dengan orang yang menuduh berzina. Sama-sama ngelantur. Orang yang menuduh orang lain berzina juga ngawur, ngelantur. Orang yang sudah minum minuman keras juga bisa jadi dia ngomong ngelantur, sembarangan. Ada sisi itu kesamaan itu. Maka disamakan hukumnya, sama-sama dijilid, didera sebanyak 80 kali. Kemudian masuk ke era sekarang, MUI ini. MUI di beberapa fatwanya juga salah satu pendekatan yang dipakai adalah saddu dzari'ah, menutup celah yang bisa memungkinkan terjadinya mafsadah atau kerusakan. Pada dasarnya setiap suatu perbuatan yang mubah itu boleh dilakukan. Tapi kalau perbuatan yang mubah dilakukan kemungkinan besar terjadi mafsadah, perkara mubah itu ditutup. Itu namanya saddu dzari'ah. Contoh yang diterapkan oleh MUI, fatwa tentang bayi tabung. Bayi tabung itu inseminasi buatan. Inseminasi buatan begini. Jadi ngapunten nggih, ini jadi sedikit ke arah yang sebenarnya barangkali kurang etis, kurang beradab, tapi gimana cara menjelaskannya? Karena memang perlu dijelaskan ya. Jadi inseminasi buatan itu sel sperma dari suami diambil, kemudian sel telur dari istri diambil, dipertemukan, ditabung oleh tim medis. Jadi kasusnya seorang suami dan sebuah keluarga, suami istri sudah membangun keluarga puluhan tahun, lebih dari 10 tahun, nggak punya anak, pengen punya anak. Diperiksa oleh tim medis, sebenarnya sel telur ibu, sel telur suami itu sebenarnya normal-normal aja, sehat-sehat aja, tapi tidak terjadi pembuahan yang sempurna, sehingga harus dibantu melalui tabung.
Caranya tadi suntik dulu, diambil sel spermanya dari suami, dari bapak, kemudian diambil juga sel telurnya dari istri. Diambil, di permukaan ditabung oleh tim medis, kemudian terjadi pembuahan, hidup normal, baru dimasukkan lagi, disuntikan lagi ke rahim ibu. Itu yang terjadi di inseminasi buatan itu. Nah, MUI termasuk yang ketat, yang melarang praktek itu. Di beberapa lembaga hukum yang lain membolehkan, selama dari suami istri yang sah dan dimasukkan ke rahim ibu tersebut, yaitu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Berbeda dengan kasus, kenapa MUI tetap mengharamkan? Karena tadi logika hukumnya yang dipakai, pendekatan yang dipakai itu satu dzari'ah. Walaupun itu sebenarnya boleh, di lembaga yang lain boleh, tapi kalau dibuka keran, difatwakan boleh, maka bisa jadi nanti akan terjadi sel spermanya itu diambil dari orang lain, kemudian sel telurnya dari orang lain juga dipertemukan, kemudian disuntikan. Jadi kasusnya begini namanya. Tadi bapak ibu yang suami sudah berkeluarga sudah 10 tahun lebih, sudah lama, sudah punya anak. Ternyata ketika diperiksa oleh tim medis, sel sperma suami nggak sehat, nggak bisa terjadi pembuahan. Tapi sel telurnya ibu masih sehat. Diambil sel telurnya ibu, masuk tabung, kemudian yang diambil sel sperma orang lain, suami yang lain, pria lain. Diambil, dipertemukan, kemudian terjadi pembuahan normal, kemudian baru disuntikan ke tadi seorang ibu yang tadi yang pengen punya anak. Nah, itu bisa terjadi kalau di Indonesia keran itu tadi yang persoalan pertama dibuka, bisa jadi akhirnya masyarakat jadi melakukan itu pelanggaran, padahal itu diharamkan seluruh ulama. Kalau bukan dari suami istri yang sah, dari orang lain itu diharamkan. Seluruh lembaga hukum Islam di berbagai negara mengharamkan. Nah, akhirnya walaupun sebenarnya boleh menurut umumnya lembaga yang lain, tapi khusus MUI di Indonesia mengharamkan. Satu dzari'ah, menutup celah-celah yang memungkinkan terjadi pelanggaran ke depan. Itu namanya satu dzari'ah. Nanti dibahas di usul fikih di pertemuan keberapa nanti yang di kelas oleh beliau-beliau, oleh para asatidz insyaallah. Tapi ini sebagai gambaran di MUI. Kemudian fatwa tentang perkawinan campuran, muslimah kawin dengan ya dengan Kristen dan Kristen Katolik, Protestan, itu para ulama sepakat di berbagai negara nggak boleh. Kalau wanitanya muslimah nikah dengan Kristen Katolik, Protestan, suaminya Kristen Katolik, Protestan, para ulama sepakat nggak boleh. Seluruh mazhab nggak boleh. Di berbagai negara di dunia ini juga nggak boleh. Tapi kebalikannya, seorang muslim, ini santri, gambarannya santri lah, ke depan Anda ternyata ketika sudah waktunya menikah, ternyata punya kenalan orang Katolik, calon mempelai istri itu orang Katolik atau Protestan. Bolehkah menikah dengan wanita Katolik atau Protestan, Nasrani, atau Yahudi, bahkan Yahudi? Nah, untuk mazhab-mazhab yang lain, termasuk di dunia Arab, fatwa lembaga di dunia Arab beberapa negara, seperti di Mesir, di beberapa negara itu membolehkan. Dalam kasus ini membolehkan karena memang ayat Al-Qur'annya jelas. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal idza ataitumuhunna ujurahunna di Al-Maidah. Ustaz. Ayat yang ke-6 apa yang ke-7 itu berbicara tentang halalnya wanita muhsanat dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab ya Yahudi dan Nasrani. Yang sampai saat ini madhabnya ulama-ulama pada umumnya masih bisa dipertahankan sesuai dengan dulu. Walaupun ya secara umum masih berbeda. Kalau dulu belum ada tahrif Taurat dan Injil, kalau era-era sekarang semua kan sudah masuk yang tahrif itu. Tapi tetap untuk masalah pernikahannya tetap dibolehkan. Madhab mayoritas ulama, termasuk yang dipakai di beberapa negara. Khusus di Indonesia enggak. MUI termasuk yang tegas mengharamkan. Itu walaupun pada umumnya membolehkan karena itu mubah, tapi kalau dibuka keran dibolehkan, maka yang terjadi berabe, bisa salah kaprah nanti. Nanti malah justru bisa jadi seorang muslim nikah dengan
Buddha, dengan Hindu, dengan itu. Karena pemahaman orang awam kan macam-macam. Akhirnya MUI secara tegas haram untuk nikah dengan agama lain. Baik itu agama Nasrani, Yahudi, Protestan, Katolik atau apapun. Secara tegas ini. Kemudian yang ketiga, perayaan Natal bersama juga diharamkan oleh MUI. Walaupun pada dasarnya menghormati agama lain kan boleh. Sekedar menghormati kan boleh, tapi kalau dibuka keran itu dimubahkan, dibolehkan, yang akan terjadi bisa berabe. Nah itu perkara mubah kalau diprediksi membawa mafsadah, maka ditutup dengan saddu dzari'ah. Itu pendekatan saddu dzari'ah yang dipakai oleh MUI dan dikeluarkan beberapa fatwa. Sebenarnya ada sekitar 12 yang dibangun atas dasar saddu dzari'ah, tapi ini sebagai contoh. Nanti bisa diakses di media-media atau di buku. Kemudian kalau yang Majma' Fikih, kalau pengen akses internetnya mudah, kemudian dengan pakai bahasa Arab, klik aja Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dauli. Ada lembaga hukum Islam internasional di bawah naungan OKI yang kantor pusatnya ada di Jeddah, tapi anggotanya seluruh negara-negara yang mayoritas muslim, termasuk Indonesia, Malaysia, ada sekitar 40 lebih lah anggotanya itu. Setiap berapa bulan sekali mengadakan pertemuan membahas tentang hukum-hukum Islam kontemporer, perbankan, kedokteran, ekonomi, macam-macam. Termasuk ini yang kedokteran ini, dan sudah dibahas tahun 88, sudah lama. Tapi biar ada gambaran bagaimana usul fikih berperan dalam perumusan keputusan hukum ini. Transformasi organ tubuh. Yang nomor berapa ya? Yang satu dulu. Ya juzu naklul adwi min jismi insanin ila jismin insanin akhar. In kana al-udwu yatajaddad tilqaiyan qaddami wal jildi. Boleh-boleh saja memindahkan organ tubuh dari satu orang ke orang lain kalau organ itu bisa seiring waktu bisa, kalau sudah diambil muncul lagi kondisinya normal, seperti ambil organ dalam bentuk dam kan berarti darah, donor darah, diambil darah kan akan terproses tergantikan lagi secara alamiah gitu. Kalau itu nggak masalah, semua ulama membolehkan. Atau kulit, diambil kulit sedikit, kemudian nanti kan kulit secara alamiah nutup gitu. Kalau itu nggak masalah, nggak ada madorot. Yang kedua, haram, diharamkan naklu udwin tatawaqqaf alail haya, diharamkan mentransfer atau transplantasi organ tubuh yang menyebabkan kehidupan terhenti, nyawa hilang. Bahaya itu. Yang mendonor organnya namanya qalb, kan hati didonorkan. Kalau hatinya diambil, ya otomatis mati toh. Ya berarti nggak boleh, haram tuh. Melakukan kemadorotan terhadap diri sendiri nggak boleh. Nanti logikanya nanti coba. Yang ketiga, yuharram naqlu udwin min insanin hayyin yu'attilu zawaluhu wadifatan asasiyatan fi hayatihi. Diharamkan memindah organ tubuh dari orang yang masih hidup. Organ tubuh ini ketika hilang akan menghentikan fungsi utamanya dalam kehidupan keseharian. Wa illam tatawaqqaf aslul hayat, walaupun nyawanya nggak hilang, nyawanya sih memang masih ada, tapi kesehatannya terganggu. Itu dinyatakan oleh tim medis. Contoh, naklu korniatil ain, kornea mata. Kalaupun bisa diambil kemudian tetap hidup, tapi kan ada rasa sakit, kemudian ada penglihatannya nggak normal, secara medis ada gangguan kesehatan, maka tetap nggak boleh, haram. Oh, yang keempat ini, yang keempat sebenarnya nomornya kehilang tadi. Ya juzu naklu udwin min mayyit ila hayyin, yang dibolehkan transplantasi organ tubuh dari si mayit ke orang yang masih hidup. Kalau itu boleh, yang penting mayit. Tapi dengan syarat harus setelah izin dulu dengan yang bersangkutan. Jadi sebelum meninggal sudah wasiat. Kalau saya meninggal nanti, saya berwasiat kornea mata saya donorkan, ginjal saya donorkan.
Ketika detik yang bersangkutan meninggal, langsung diproses di tim medis. Kalau menurut tim medis, dalam jangka sekian jam setelah wafatnya seseorang, organ tubuhnya masih bisa berfungsi, masih bisa ditransplantasi, masih bisa digunakan orang lain, diproses secara medis. Itu tim medis yang berbicara tentang itu. Maka para ulama ketika mendengar tim medis begitu, akhirnya menyimpulkan boleh-boleh saja transplantasi itu dilakukan dari si mayit ke orang yang membutuhkan, dengan syarat wasiat dulu sebelum meninggal. Atau kalau memang belum wasiat, diizinkan oleh ahli warisnya. Enggak apa-apa, kita semua sebagai ahli waris mengizinkan kornea bapak almarhum dipindah ke pasien ini. Kalau itu enggak apa-apa. Tapi kalau masih hidup, sama-sama masih hidup, dan itu merugikan kesehatan atau mengganggu kesehatan yang mendonor, para ulama enggak boleh. Logika hukumnya begini, usul fikihnya. Tentang la dororo wala diroro. Hadis ini kan bisa digunakan untuk mengharamkan beberapa kegiatan ini. La dororo diharamkan melakukan kemadorotan terhadap diri sendiri. Diri sendiri, kenapa kok diri sendiri kok nggak boleh loh nyayat nyayat tangan lah menyakiti kulit kita di saya sendiri, saya sendiri, keluar darah, sakit, nggak apa-apa, ini milik badan saya sendiri kok, nggak boleh, haram itu. Pertanyaannya begini, badan kita milik siapa? Milik